Bunda Maria yang penuh rahmat dan kasih, lindungilah aku di setiap langkah hidupku. Tuntun pikiranku, kuatkan imanku, dan bawalah aku selalu mendekat kepada Putramu, Yesus Kristus. Jadikan hatiku rendah hati seperti hatimu, agar hidupku memuliakan Allah selamanya. Amin. Berikut penjelasan tentang penghormatan terhadap Bunda Maryam dalam ibadah dan tradisi kekristenan kuno. Penghormatan terhadap Bunda Maryam dalam kekristenan kuno terwujud dalam praktek ibadah dan pemahaman tradisional yang erat kaitannya dengan peran Yesus Sang Juru Selamat. 1. Dalam ibadah, pujian dan doa. Umat Kristen awal sering menyertakan pujian kepada Maryam dalam ibadah bersama, seperti dalam doa yang mengingat perannya dalam kelahiran Kristus. Misalnya dalam Magnificat, Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Nyanyian syukur Maryam yang menjadi bagian penting dari ibadah harian dan perayaan liturgi. Perayaan hari raya, meskipun hari raya khusus untuk Maryam seperti hari kelahiran Maryam atau hari pengangkatan Maryam, belum secara resmi ditetapkan pada masa paling awal. Perayaan kelahiran Yesus atau Natal selalu menyoroti peran Maryam sebagai bundanya. Beberapa komunitas juga mengadakan peringatan pada tanggal tertentu untuk menghormati dia. Referensi dalam khotbah dan ajaran, para rasul dan pengajar Kristen kuno sering menyebut Maryam sebagai contoh taat dan orang percaya yang mulia, sehingga dia menjadi teladan dalam khotbah dan pembelajaran iman. 2. Dalam tradisi, gambaran sebagai wanita yang terpilih. Tradisi lisan dan tulisan awal menggambarkan Maryam sebagai simbol kesucian dan ketaatan, bahkan disebut sebagai wanita yang memenuhi firman Tuhan. Dalam beberapa teks kuno, hubungan dengan gereja, Maryam dianggap sebagai bunda gereja karena melalui dia Yesus lahir dan kemudian melahirkan gereja. Melalui darah dan air di kayu salib, komunitas Kristen awal melihat diri mereka sebagai anak-anak yang dilindungi dan dibimbing oleh dia. Hindari penyembahan. Penting untuk dicatat bahwa dalam kekristenan kuno, penghormatan kepada Maryam tidak pernah sama dengan penyembahan yang hanya pantas bagi Allah. Perbedaan ini sangat jelas. Dia dihormati sebagai Bunda Juru Selamat, bukan disembah sebagai dewi atau makhluk ilahi. Bersambung, apakah kamu ingin tahu lebih spesifik tentang bagaimana tradisi penghormatan Maryam berkembang di wilayah tertentu dalam kekristenan kuno, seperti di timur atau barat? Tentu saja. Yuk nanti kita bahas perbedaan perkembangan tradisi penghormatan Bunda Maryam di wilayah timur dan barat pada masa